Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma Fadilah, NIM 19104090004 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Hajah Dr. Anda Wiji Hidayati MAG. Nah, di video kali ini saya akan mengulas terkait pengabdian saya di salah satu Taman Pendidikan Al-Quran di desa saya. Nah, khususnya di TPA Darul Istiqomah. Nah, di TPA Darul Istiqomah ini sangat banyak ya anak-anak yang ingin belajar ngaji di sana, mulai dari laki-laki, perempuan, dari kecil sampai remaja itu pun ada di sana yang ingin lebih mendalami tentang Al-Quran. Nah, di sana saya mengabdi kurang lebih 5 harian ya. Nah, jadi di pertemuan pertama dan kedua saya itu saya memberikan materi kepada anak-anak mengenai adab. Nah, nilai-nilai yang saya berikan ini yang pertama itu ada adab tentang birrul walidain. Nah, kenapa sih birrul walidain? Nah, karena birrul walidain ini sangat penting kita tanamkan pada anak-anak. Karena apa? Karena setiap hari itu anak kan bertemu dengan orang tua, tinggal bersama orang tua. Nah, sudah sewajibnya itu menanamkan birrul walidain sejak dini kepada anak ya. Terus yang kedua itu ada sifat disiplin. Ini juga disiplin perlu dimulai dari sejak dini juga. Terus sikap kepedulian, baik itu kepedulian sesama manusia ataupun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Mari kita lihat pertemuan pertama dan kedua kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Baik kan? Ya, perkenalkan nama saya Lailatul Rahma Fadilah, panggil aja Mbak Lala. Nah, di malam ini kita akan belajar sedikit ya tentang adab, mengenai adab. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih adab itu apa? Ada yang tahu? Adab itu apa? Nazim, apa adab? Tingkah laku kita sehari-hari. Nah, ya betul. Nah, adab itu merupakan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang birrul walidain. Nah, birrul walidain ini mesti kan sering kita dengar ya. Apa itu birrul walidain? Ada yang tahu? Berbakti pada orang tua. Iya, benar, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, hukum berbakti kepada kedua orang tua ini hukumnya wajib. Nah, pintar, wajib. Nah, ini bukan sekedar perintah dari guru atau Pak Guru ya, tapi juga perintah dari Allah Subhanahu dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi harus dilakukan ya. Nanti kalau nggak berbakti orang tua, nanti jadinya apa? Iya, benar, durhaka. Kayak siapa kalau durhaka? Yang jadi patung tuh kayak siapa durhaka? Iya, benar. Nah, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena doanya orang tua itu sangat manjur sekali ya. Nah, jadi manfaat birrul walidain ini sangat penting ya. Salah satunya itu untuk untuk mencapai ridhonya orang tua. Misalnya kita bersekolah kan, biasanya kan bersalaman pada orang tua. Nah, itu otomatis ridhonya orang tua itu mengalir. Nah, jadi ridhonya orang tua itu setiap apapun pekerjaan kita apapun tuh kayak jadi ini loh, jadi ringan kesuksesan kita. Nanti kalau sekolah terus bersalaman, ridhonya orang tua mengalir, itu kan nanti belajarnya jadi cepat paham. Ya. Nah, terus bagaimana sih caranya berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama yaitu taat kepada orang tua. Nah, taat kepada orang tua. Iya, taat kepada kedua orang tua. Misalnya, Mbak Elis nanti jam 11:30 pulang ya, habis main. Nah, itu jadi langsung ditaati ya. Jangan malah molor-molor pulang. Kalau disuruh pulang ya pulang. Nah, jadi harus taat kepada. Terus yang kedua mendoakan kedua orang tua. Siapa
caranya? Enggak tahu. Ada yang tahu? Mbak Gisna? Oh, bagus langsung. Ayo dilafadzkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya. Jadi habis sholat itu kita harus mendoakan orang tua. Iya benar, karena orang tua itu habis sholat itu mesti mendoakan anaknya. Jadi kita sebagai anak juga harus mendoakan orang tua. Terus yang ketiga yaitu bersikap sopan dan santun. Ya, jadi jangan di depan orang tuanya tuh jangan pecicilan. Nah, jadi harus yang halus, yang bertingkah laku baik, ya. Terus selanjutnya yaitu tidak membentak orang tua. Yo, siapa di sini yang pernah membentak orang tua? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Karena itu termasuk durhaka ya kepada orang tua. Nah, jadi ketika kita berbuat salah, terus dinasihati orang tua, itu nggak boleh. Ini ya nggak boleh malah kayak membentak dari orang tua. Jadi harus diam dan didengarkan. Terus selanjutnya yaitu meringankan beban. Nah, siapa nih yang sering menambah beban orang tua? Ayo. Habis bermain, habis belajar, nggak pernah diberesin langsung. Nah, jadi ketika adik-adik semua ini habis bermain, terus habis belajar, nah itu harus diberesin langsung ya. Karena itu kan juga kita yang melakukan. Nah, jadi harus diberesin biar nggak menambah beban orang tua. Nah, terus menjadi anak yang membanggakan. Nah, kita kan sudah disekolahkan di madrasah diniyah, di SD, di MI. Nah, sampai selanjutnya itu ya kalau sekolah harus sungguh ya benar biar berprestasi. Nah, itu nanti kedua orang tua akan bangga terhadap kita karena kita sudah berprestasi. Terus yang terakhir yaitu selalu mendengarkan nasihat orang tua. Sering siapa yang di sini yang orang tuanya sering ngasih nasihat? Mesti ada lah, mesti semuanya pernah kasih nasihat. Ya contohnya contoh kecil lah. Ayo sholat, nanti kalau nggak sholat mendapat dosa dari Allah. Itu kan termasuk nasihat ya. Nah, jadi meskipun nasihat itu diulang berapa kali, 1000 kali, nah itu jangan bosan ya untuk mendengarkannya. Jadi tetap didengarkan dan diam dan dilakukan, diam dan didengarkan serta nanti dilakukan. Oke? Ada yang mau memberikan contoh? Baik, Isna? Contoh berbakti pada orang tua. Ya, sip. Itu berarti salah satu dari contohnya yaitu meringankan beban orang tua. Oke, nah jadi nanti sampai rumah harus diterapkan ya ini birrul walidain, karena ini salah satu kunci kita untuk mencapai ridhonya orang tua, karena ridhonya orang tua itu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan kita dalam sekolah, dalam membaca cita-cita dan lain sebagainya. Oke, siap? Saya akan menyampaikan tentang ada juga yaitu tentang disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, disiplin itu merupakan tindakan patuh dan taat akan sesuatu yang telah ditentukan. Nah, jadi misalnya ya sholat itu kan sudah ada ketentuannya kan. Misalnya zuhur itu ketika jam 12 kurang lah, jam 12 kurang 10 itu kan sudah ada. Itu kita harus melakukan sholat. Nah, sholat tepat waktu. Nah, itu namanya disiplin. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bukan sebenarnya kan sudah. Nah, dengan adanya disiplin ini akan waktu kita itu akan teratur dalam keseharian kita. Misalnya Mbak Salis jam 9 sampai jam setengah 12 itu waktunya bermain. Terus dibilang ibunya kalau nanti jam setengah 12 harus pulang. Nah, itu kan ketika jam sudah menunjukkan pukul setengah 12, terus Mbak Salis kayak ingat, oh iya aku disuruh pulang sama ibu. Nah, itulah langsung pulang. Makanya harus disiplin. Itu namanya disiplin. Jadi tidak tepat waktu gitu. Jadi dengan disiplin itu menghargai waktu, ya.
Jadi ketika waktunya ngaji, waktunya sekolah, ya sekolah yang ngaji ya. Jadi nggak boleh digunakan untuk hal lain. Nah, di sini tuh banyak manfaatnya disiplin. Contohnya yang pertama itu bentuk taat kepada Allah. Misalnya tadi kan ibadah sholat kalau di Allah itu pahalanya kan besar, apalagi kalau berjamaah. Kalau pahala berjamaah itu berapa derajat? Tahu? 27 derajat. Iya benar. 27 derajat udah berjamaah di awal waktu lagi. Nah itu 20 derajat plus masih lebih banyak kan. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah, ya disiplin. Yang kedua itu menghindarkan lupa. Nah tadi seperti yang saya bilang, ketika Mbak Salis udah bermain menunjukkan pukul 11:30, dia keinget apa yang dikatakan, yang ditentukan oleh orang tuanya jam 11:30 ya. Maka dia keluar. Nah itu menghindarkan lupa. Kalau Mbak Salis kok nggak inget atau mengundur-undur ke waktu ketika jam 11:30, masih jam 11:30, nantilah sampai jam 12, ternyata kan lupa jadinya kan apa yang dikatakan orang tuanya, itu namanya tidak disiplin. Jadi disiplin ini salah satu untuk menghindarkan lupa. Yang terakhir yaitu mempermudah rezeki. Nah, dengan disiplin tuh mempermudah rezeki. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sore ini kita akan belajar tentang adab itu apa sih? Tingkah laku. Ya, adab itu tingkah laku sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, siapa yang kemarin? Hah? Kemarin tadi kapan? Ya sebel. Birrul walidain sama disiplin. Ya, nah kali ini kita akan belajar tentang sikap peduli. Ayo adik-adik yang di belakang. Ya, di sini siapa yang tahu sikap peduli itu apa sih? Saling tolong. Ya, sikap peduli itu salah satunya saling tolong. Nah, definisinya itu apa sih pengertian sikap peduli? Nah, sikap peduli itu kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, misalnya seperti tadi ketika temannya ada yang kesusahan, kita kan membantu kan. Nah, jadi kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Oke, nah misalnya kita bisa mulai dari hal kecil ya, kayak di sekolah. Siapa yang punya teman yang kalau sekolah nggak sanggup? Ada nggak? Ya, sanggup. Ya mungkin ada temannya yang nggak dikasih sapu oleh orang tuanya. Nah kita bisa berbagi jajan tuh. Ya Mbak Elis ya, bagi jajan sama temannya. Jadi itu kita merasakan, ya Allah kasihan banget sih ini temanku nggak punya uang saku, nggak bisa jajan. Nah terus dikasih jajan. Nah, itu bentuk peduli kita dengan teman kita. Nah selain itu bisa kayak ketika bermain Mbak Elis, terus Mas Haidar sama Mbak Angel bermain bersama, sedangkan Mbak Nazir di pojokan sendiri diem. Nah itu kan kasihan. Nah harusnya Mbak Elis tuh punya sikap peduli gitu kepada Mbak Nazir. Ayo Mbak Nazir ikut bermain, biar temennya itu bisa ikut bermain, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kan kalau senang satu, senang sip ya. Jadi di sekolahan kayak tadi yang temennya yang nggak ada uang saku, terus kita bisa berbagi makanan. Nah itu tadi kan peduli tentang sesama manusia, sesama teman. Selanjutnya itu peduli dengan kebersihan lingkungan. Nah siapa di sini yang tahu salah satu hadis riwayat Muslim dari Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Ya. Artinya? Dari iman. Iya benar. Apa? An-nadhofatu minal iman. Artinya kebersihan bagian
menjaga kebersihan. Coba ya, kalau rumah kita bersih, ini bayangkan ya, kalau rumah kita bersih, mesti enak dipandang, iya kan? Pasti kan enak dipandang, terus nyaman, sehat, tidak terkena penyakit tentunya, iya kan? Nah itulah salah satu mengapa kok Nabi Muhammad itu menyerukan kepada kita semua, kan kita sebagai umat Islam ya, jadi harus taat kepada Nabi Muhammad juga. Nah itu karena kebersihan itu sangat penting. Kita sholat pun harus bersih, harus suci. Ya benar nggak? Harus itu dulu kan. Nah ini bisa diterapkan nih di rumah. Contohnya peduli kebersihan lingkungannya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Apa? Ada yang bisa Ora. Ya benar, membersihkan selokan ya. Nah itu kan dibersihkan selokannya biar nggak tersumbat. Kalau tersumbat nanti bikin apa? Banjir. Iya, bikin banjir. Nah contoh paling sederhana yaitu membuang sampah. Membuang sampah ada tempatnya. Coba kalau di sekolah kita membuang sampah sembarangan. Nah sekolah kan jadi kotor kan. Nah ntar kalau dilihat itu jelek apa indah? Jelek. Nanti itu bikin penyakit enggak? Nah misal Mbak Salis nih habis minum ini gelas aqua terus dibuang sembarangan, kan sekarang musim hujan kan, terus itu menampung air, terus ada nyamuk terus bertelur jadi jentik, terus jadi nyamuk lagi kan, ya itu bisa menyebarkan penyakit. Iya benar. Terus yang kedua, hemat air dan listrik. Kita harus berhemat air ya, meskipun di sini tuh berlimpah air bersih, tapi kan kita harus membayangkan para teman-teman kita yang di luar negeri kayak yang di Asia itu air setetes pun air bersih itu sangat berharga. Jadi meskipun kita banyak air bersih, tapi kan nggak tahu kan itu air bersih bahkan habisnya tuh kapan ya. Jadi harus menggunakannya itu sebelumnya saja. Misal kalau mandi ya mandi aja, nggak usah bermain ya Kak Elis. Kalau di kamar mandi nggak usah main air. Ya. Terus hemat listrik juga. Kalau siang ya listriknya apa ya, lampunya dimatiin. Itu kan kita kan sudah dapat sinar matahari kan, jadi cahaya dari matahari. Terus kipas angin kalau nggak kepake juga harus dimatiin. Oke. Terus yang terakhir ini ada bisa nih memisahkan sampah. Jadi kalau adik-adik di rumah, kalau ada sampah misalnya Mbak Elis habis makan dari Malkis kan sama plastik kan, nah itu bisa tuh dibedakan antara sampah plastik sama sampah. Nah sampah plastik itu bisa didaur ulang, bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah sekarang kan banyak tuh barang-barang daur ulang. Nah karena apa? Plastik itu tidak bisa terurai. Kamu tahu? Adik-adik tahu nggak? Terurainya plastik itu berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa? 2 tahun? Siapa yang tahu? 4? Berapa? 4? Berapa? Salah. Plastik dapat terurai itu 500 tahun sampai 1000 tahun. Bayangkan, kita aja hidupnya nggak nyampe 100 tahun. Kalau nyampe 100 tahun, alhamdulillah ya. Nabi Muhammad. Iya, itu aja 500 tahun. Bayangkan kalau sampah di dunia ini menumpuk semua, nggak dapat terurai. Nah, jadi nanti bumi kita kan penuh dengan sampah. Maka dari itu, nggak usah disampaikan ya. Mungkin nanti di rumah bisa dikumpulin botol, plastik, dan bisa dikasih ke yang kalian juga bisa. Ya, yang kayak pengumpul rosokan itu loh, nggak bisa. Kalau nggak dibuat kayak kerajinan sendiri juga kalau juga. Apalagi kalau sama plastiknya dibakar, itu kan buat apa? Polusi. Iya benar, polusi udara. Ya kan, kayak hitam-hitam itu kan nggak sehat, nanti akan mengganggu saluran pernafasan kita. Terus kalau sampah plastik itu dibuang ke laut, bayangkan ada berapa ton itu sampah plastik yang dilihat di laut? Satu orang ada berapa? Satu. Salah. Jawabannya ada
500 juta ton sampai 1 juta ton. Salah, 500.000 ton sampai 1,5 juta ton. Nah, itu bayangkan. Bobotnya Mbak Gisna berapa? 24 kilo. 1 ton itu 1.000 kilo. Bayangkan 1 juta dikali 1.000 kilo. Berapa? Banyak banget kan? Nah, kan kasihan tuh ikan-ikan yang di laut pada tercemar. Terus pada makan, pada mati, jadi kita mengonsumsi ikan pun nanti ikannya kan udah makan plastik tuh. Kita yang makan pun jadi nggak sehat, Maka dari itu kita harus buang sampah pada tempatnya. Mungkin nanti keluarga atau adiknya kalau membuang sampah sembarangan bisa diingetin itu nggak baik karena bisa membuat janji, terus polusi tanah, ya kan? Ya, Kalau sampah plastik itu harus diapain? dikumpulin, ntar dijual kan bisa. Yang kayak ke tempat transparan ini loh. Kalau enggak dibuat ini. Nah, aku tuh pernah ya. Nggak boleh dikubur. Tadi kan udah tak bilang literalnya 500 tahun. Jangan dikubur. Nah, jadi tuh ini aku tuh pernah buat eco-brick namanya. Jadi tuh botol plastik nanti diisi sama plastik. Jadi kan pertemuan pertama dan kedua saya dengan anak-anak di TPA Darul Istiqomah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, keempat dan kelima ini saya mulai meneliti di situ. Nah, bagaimana sih perubahan sikap anak itu setelah mendapatkan materi mengenai adab. Nah, di situ saya teliti bagaimana sikap anak-anak. Nah, ternyata setelah saya teliti selama 3 hari itu, anak-anak telah banyak berkembang dan banyak perubahan juga ya tentunya. Nah, yang pertama itu seperti contohnya sikap birrul walidain. Nah, jadi tuh biasanya kan anak-anak diantar orang tuanya sekolah. Nah, biasanya tuh ada anak-anak yang suka langsung lari karena saking senengnya ketemu temennya. Sekarang anak-anak ini mulai bersalaman dahulu, meminta ridhonya orang tua. Itu kan salah satu adab kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, itu terus banyak juga anak-anak yang bercerita kepada saya telah banyak membantu pekerjaan di rumah, seperti ikut membantu menyapu. Nah, jadi tidak memberatkan pekerjaan orang tua. Nah, terus yang kedua dilihat dari sikap disiplin. Disiplin ini sekarang dulu masih banyak anak-anak yang malas pergi mengaji. Nah, sekarang sudah pada semangat pergi mengaji karena sudah mengetahui seberapa pentingnya sih sikap disiplin itu. Nah, jadi sekarang anak-anak mulai disiplin waktu, dia bisa membagi waktu bermain, waktu mengaji dan waktu belajar. Nah, selanjutnya itu untuk sikap peduli sosial dan peduli kebersihan lingkungan sendiri ini yang menurut saya paling banyak saya lihat di TPA-nya. Nah, karena apa? Karena dilihat dari kan biasanya anak-anak kan main. Nah, itu di sana anak satu dengan anak yang lainnya itu saling mengajak bermain. Nah, disitu kan kepedulian kan antar teman. Nah, biar temannya yang lain itu juga merasakan senangnya bermain gitu. Terus berbagi apabila ada yang membawa makanan atau snack itu mereka juga berbagi kepada temannya. Nah, terus yang terakhir itu kepedulian kebersihan lingkungan. Nah, di sini saya sudah banyak melihat perubahan pada diri anak, yaitu pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini anak sudah mulai sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, yang dulu anak itu ketika jajan itu setelah makan terus buang sampahnya itu sembarangan. Nah, sekarang anak itu mulai sadar kalau buang sampah itu harus pada tempatnya agar tidak menyebabkan banyak bencana, banyak penyakit. Nah, itu jadi sejauh ini saya lihat penanaman nilai di TPA Darul Istiqomah ini sangat memuaskan ya, karena kesadaran dari anak-anak sendiri dan dorongan dari orang lain juga. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada banyak kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.